Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang irisan kerucut yang beranggotakan Fariyatul Maula, Villa Nurbara Priasmara, dan Denny Mela. Materi yang akan kami presentasikan mengenai irisan kerucut yaitu dimulai dari definisi irisan kerucut, bentuk-bentuk irisan kerucut, dimulai dari lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Mari kita bahas dimulai dari yang pertama, definisi irisan kerucut. Definisinya adalah irisan kerucut merupakan lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk irisan kerucut. Ada 4 bentuk hasil dari irisan kerucut. Yang pertama yaitu lingkaran, yang kedua parabola, yang ketiga elips, dan yang keempat itu hiperbola. Terbentuknya lingkaran yaitu jika bidang pengiris memotong semua generator dan tegak lurus sumbu kerucut. Terbentuknya elips yaitu jika bidang pengiris tidak sejajar dengan generator manapun. Terbentuknya hiperbola yaitu jika sebuah bidang mengiris kerucut sejajar dengan satu dan hanya satu generator. Terbentuknya parabola yaitu jika bidang pengiris sejajar dengan 2 generator, maka irisannya akan memotong kedua kulit. Saya Fariyatul Maula akan menjelaskan mengenai lingkaran dan elips. Lingkaran merupakan macam irisan kerucut yang terbentuk karena pemotongan suatu bidang diarahkan dengan arah mendatar. Lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan atau lokus titik-titik yang jaraknya R sampai suatu titik M yang dinamakan pusat lingkaran adalah sama. Secara sederhana, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang digambarkan pada bidang pusat lingkaran. Dalam materi ini, terdapat persamaan lingkaran dengan bentuk umum antara pusat dan jari-jari yang berbeda. Persamaan ini memiliki bentuk umum yang dapat dibagi menjadi 2 jenis menurut pusatnya. Letak pusat lingkaran ada di sebuah titik koordinat kartesius P, A, B ataupun di pusat koordinat O, 0,0. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk umum persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan Contoh soal, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat 0,0 dan berjari-jari 5. Pembahasan. Diketahui lingkaran berpusat di titik pusat 0,0 dan R sama dengan 0. Maka persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Maka persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat 0,0 dan berjari-jari 5 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3, yaitu titik yang terletak pada lingkaran, titik yang terletak di luar lingkaran, dan titik yang terletak di dalam lingkaran. Untuk titik P, X1, Y1 yang terletak di luar lingkaran R jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat. Kemudian titik P, X2, Y2 terletak pada lingkaran L jika X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat sama dengan R kuadrat.
Kemudian titik P3 X 3, Y3 terletak di dalam lingkaran R jika X3 kuadrat ditambah Y3 kuadrat kurang dari R kuadrat. Garis singgung lingkaran. Garis singgung adalah garis yang menyentuh grafik suatu fungsi pada satu titik dan memiliki kemiringan yang sama dengan gradien fungsi pada titik tersebut. Persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0 yang melalui titik A X1, Y1 yang terletak pada lingkaran dapat dirumuskan sebagai berikut. X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0 yang melalui titik A X1, Y1 yang terletak pada lingkaran dapat dirumuskan sebagai berikut. X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di P, A, B yang melalui A, X1, Y1 yang terletak pada lingkaran dapat dirumuskan sebagai berikut. X min A dikali X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgung lingkaran dengan bentuk umum melalui titik X1, Y1 yang terletak pada lingkaran dapat dirumuskan sebagai berikut. X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah setengah A kali X1 plus X ditambah setengah B kali Y1 plus Y ditambah C sama dengan 0. Persamaan garis singgung pada lingkaran yang bergradien M dengan pusat di 0,0 dan berjari-jari dapat ditentukan dengan rumus Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Sedangkan untuk lingkaran bergradien M dengan pusat di A, B dan berjari-jari R, persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Selanjutnya garis polar lingkaran. Perhatikan gambar yang ada dalam PowerPoint tersebut. Pada gambar tersebut, sebuah lingkaran yang disinggung oleh dua garis. Garis singgung yang atas dan garis singgung yang bawah. Garis yang melalui kedua titik singgung yang atas dan yang bawah adalah garis G. Garis tersebut disebut sebagai garis polar. Jadi garis polar itu adalah garis yang melalui kedua titik singgung dalam garis. Berikut beberapa persamaan garis polar. Yang pertama, jika titik P X1, Y1 di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat atau yang lingkaran berpusat di 0,0, maka persamaan garis polarnya adalah X1 kali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Kemudian, jika titik P X1, Y1 di luar lingkaran L X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat atau lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, maka persamaan garis polarnya adalah X min A dikali X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Kemudian, jika titik P X1, Y1 di luar lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY sama dengan tambah C sama dengan 0 atau dalam bentuk umumnya, maka persamaan garis polarnya adalah X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah setengah A kali X plus X1 tambah setengah B kali Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. Materi yang keempat mengenai elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap atau konstan. Dua titik tertentu itu disebut sebagai fokus atau titik api F1 dan F2.
Jarak F1 dan F2 adalah 2C dan jumlah jarak tetap adalah 2A. Elips memiliki bentuk menyerupai lingkaran yang dipipihkan. Elips dapat dibagi menjadi dua, yaitu elips vertikal dan elips horizontal. Unsur-unsur pada elips. Pertama, F1 dan F2 disebut sebagai fokus. Jika T adalah sembarang titik pada elips, maka T kali F1 ditambah T kali F2 hasilnya adalah 2A. F1 dikali F2 sama dengan 2C, dengan 2A itu lebih besar daripada 2C. Kemudian A1 dikali A2 merupakan sumbu panjang atau sumbu mayor yang panjangnya sama dengan jarak tetap, yaitu 2A. B1, B2 merupakan sumbu pendek atau sumbu minor yang panjangnya sama dengan 2B. Karena itu A lebih dari B. Ductus rectum yaitu segmen garis yang dibatasi elips, tegak lurus sumbu mayor dan melalui fokus atau garis DE dan KL. Panjang ductus rectum DE sama dengan KL adalah 2B kuadrat per A. Kemudian titik pusat T yaitu titik potong sumbu mayor dengan sumbu minor. Kemudian titik puncak elips terletak pada A1 dan A2 atau B1 dan B2. Berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat atau hukum Pythagoras. Persamaan garis singgung pada lingkaran yang bergradien M dengan pusat di 0,0 dan berjari-jari R dapat ditentukan dengan rumus Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Sedangkan untuk lingkaran bergradien M dengan pusat di A, B dan berjari-jari R, persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Titik fokus elips yang berpusat di 0,0 adalah plus minus C, 0. Sedangkan yang berpusat di P, Q adalah P plus minus C, 0. Titik puncak elips yang berpusat di 0,0 adalah plus minus A, 0. Sedangkan titik puncak elips yang berpusat di P, Q adalah P plus minus A, 0. Kemudian panjang sumbu mayor antara elips yang berpusat di 0,0 dan elips yang berpusat di P, Q adalah sama, yaitu 2A. Begitu juga dengan panjang sumbu minornya, yaitu 2B. Direktrik yang berpusat di 0,0 adalah X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Sedangkan untuk elips yang berpusat di P, Q adalah X sama dengan P plus minus C kuadrat per A kuadrat per C. Kemudian panjang ductus rectum antara elips yang berpusat di 0,0 dengan yang berpusat di P, Q adalah sama, yaitu 2B kuadrat per A. Begitu juga dengan eksentrisitasnya, yaitu E sama dengan C per A. Yang membedakan antara elips horizontal yang berpusat di 0,0 dengan P, Q adalah fokusnya, titik puncaknya, direktriksnya saja. Contoh soal. Tentukan persamaan elips dengan titik puncak 13,0 dan fokus negatif 12,0 dan 12,0. Pembahasan. Diketahui pusat elips 0,0, titik puncaknya 13,0, maka A sama dengan 13. Dan titik fokus negatif 12,0 dan 12,0, maka C-nya sama dengan 12. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. A kuadratnya adalah 13 kuadrat dan C kuadratnya adalah 12 kuadrat. Jika 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, hasilnya adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka B sama dengan 5. Maka persamaan elipsnya dengan titik pusat
0,0 adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai a dan nilai b-nya. Maka x kuadrat per 13 kuadrat ditambah y kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan elipsnya adalah x kuadrat per 169 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Selanjutnya elips vertikal. Elips vertikal ada dua macam. Yang pertama adalah elips vertikal yang berpusat di 0,0 dan elips vertikal yang berpusat di P, Q. Elips vertikal yang berpusat di 0,0 memiliki persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sedangkan elips vertikal yang berpusat di P, Q persamaannya adalah x min p kuadrat per a kuadrat ditambah y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dapat dilihat persamaan antara elips horizontal dan elips vertikal itu sama ya. Selanjutnya kita bandingkan unsur-unsur elips vertikal yang berpusat di 0,0 dan yang berpusat di P, Q. Dapat dilihat bahwa panjang sumbu mayor dan sumbu minornya itu sama ya, antara elips yang berpusat di 0,0 dengan yang berpusat P, Q. Begitu pula dengan rumus panjang lapsus rectum dan eksentrisitas elipsnya. Yang berbeda itu adalah fokusnya, titik puncaknya, dan direktifnya. Untuk elips yang berpusat di 0,0, fokusnya adalah 0, plus minus c. Sedangkan yang berpusat di P, Q, fokusnya adalah P, Q plus minus c. Dan titik puncak untuk elips yang berpusat di 0,0 adalah 0, plus minus a. Dan untuk yang berpusat di P, Q, titik puncaknya adalah P, Q plus minus a. Dan direktrix untuk elips yang berpusat di 0,0 adalah y sama dengan plus minus a kuadrat per c. Untuk yang berpusat di P, Q, direktrixnya adalah y sama dengan q plus minus a kuadrat per c kuadrat. Kemudian contoh soal. Diketahui suatu elips dengan pusat 0,0, salah satu fokusnya terdapat pada 0,3 dan panjang sumbu mayornya adalah 10. Tentukan persamaan elips tersebut. Pembahasan. Pusat 0,0 dan fokusnya 0,3, maka C-nya adalah 3. Panjang sumbu mayor 2A, yaitu sama dengan 10, maka A adalah 5. A sama dengan 25, A kuadrat sama dengan 25. B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. Maka persamaan elipsnya akan menjadi x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Dalam elips terdapat fokus hubungan A, B, dan C yang berkaitan dengan puncak. Hubungan ini akan membentuk persamaan seperti berikut. Persamaan elips horizontal berupa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat apabila A kuadrat lebih besar dari B. Persamaan elips vertikal berupa B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat apabila A kurang dari B. Jadi, sebelumnya kita tahu bahwa bentuk persamaan antara elips horizontal dan elips vertikal itu sama. Jadi, untuk lebih mudah membedakan antara elips vertikal dan elips horizontalnya, maka caranya dengan melihat angka di bawah X dan Y-nya. Jika angka di bawah X lebih besar dari angka di bawah Y, maka elips tersebut adalah elips horizontal. Selanjutnya, jika angka di bawah X lebih kecil dari angka di bawah Y, maka elips tersebut adalah elips vertikal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny Mela. Terima kasih. Selanjutnya yaitu irisan kerucut berbentuk parabola. Parabola
yaitu tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu dan suatu garis tertentu. Titik tersebut disebut titik api atau titik fokus, dan garis tersebut disebut garis arah atau direktris. Irisan kerucut berbentuk parabola mempunyai dua jenis, yaitu jenis parabola horizontal dan parabola vertikal. Persamaan parabola horizontal yang berpuncak titik 0,0 bentuk umumnya yaitu y kuadrat sama dengan 4px, di mana puncak 0,0, fokus atau titik api p,0, direktrisnya atau garis arah x sama dengan min p, panjang latus rektum, nilai mutlak 4pi, sumbu simetri y sama dengan 0. Jika p kurang dari 0, parabola tersebut terbuka ke kiri. Parabola horizontal yang berpuncak di p, a, b bentuk umumnya yaitu y min b kuadrat sama dengan 4 p x min a, puncak a, p, dan titik fokusnya yaitu a plus b, direktrisnya x sama dengan a min b, panjang latus rektum 4pi, dan sumbu simetrinya sama dengan y sama dengan b. Parabola vertikal yang berpuncak di O 0,0 bentuk umumnya yaitu x kuadrat sama dengan 4pi. Titik puncak 0,0, fokusnya 0,p, dan direktrisnya y sama dengan min p, panjang latus rektum 4p, sumbu simetri x sama dengan 0. Parabola vertikal yang berpuncak di P, A, P, bentuk umumnya yaitu x min a kuadrat sama dengan 4p y min b, puncaknya a, b, fokusnya a, b plus p, direktrisnya y sama dengan b min p, panjang latus rektum 4p, dan sumbu simetrinya yaitu x sama dengan a. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Tentukan koordinat fokus, persamaan sumbu simetri, persamaan direktris, dan panjang latus rektum dari parabola x kuadrat sama dengan min 16y. Untuk menjawabnya, parabola ini merupakan parabola yang terbuka ke bawah. X kuadrat sama dengan min 16y, x kuadrat sama dengan 4pi, maka x kuadrat sama dengan min 16y. 4p sama dengan min 16, sehingga p sama dengan min 4. Untuk koordinat fokus f, 0,p adalah f 0, min 4. Sumbu simetri berhimpit dengan sumbu y, maka persamaannya sama dengan x sama dengan 0. Persamaan direktrisnya yaitu y sama dengan min p atau y sama dengan 4, dan panjang latus rektumnya yaitu 4p sama dengan 4 dikali min 4 sama dengan 16. Contoh berikutnya yaitu tentukan persamaan parabola yang puncaknya di titik 0,0 dan direktrisnya y sama dengan 5. Penyelesaiannya direktris y sama dengan min p, y sama dengan 5, maka p sama dengan min 5. Jadi persamaan parabolanya yaitu x kuadrat sama dengan 4 dikali p dikali y sama dengan 4, kita masukkan p nya sama dengan min 5, dan y dikali y sama dengan min 20y. 4 kali min 5 sama dengan min 20y, jadi x kuadrat sama dengan min 20y.
Selanjutnya yaitu irisan kerucut berbentuk hiperbola. Definisi hiperbola. Hiperbola merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tersebut disebut fokus atau titik api. Perhatikan gambar di samping. Pusat hiperbola adalah O dan F adalah fokus. Sumbu utama adalah sumbu X yang melalui fokus. Sumbu sekawan adalah sumbu garis yang melalui pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama. Sumbu nyata yaitu AB sama dengan 2A, A dan B merupakan puncak hiperbola dengan koordinat A, min A,0 dan B, A,0. Sumbu dimensional yaitu M dan N sama dengan 2B. Waktu spektrum DE dan KL yang panjangnya DE sama dengan KL sama dengan 2B kuadrat dibagi A dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Garis G1 dan G2 adalah asimplot. Hiperbola dibagi menjadi hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Kita lihat gambar ya. Untuk keterangannya yaitu hiperbola terbuka ke kiri dan ke kanan. Fokus F plus minus C, 0. Puncak A plus A, 0. Sumbu simetri. Sumbu utama adalah sumbu X. Sumbu sekawan adalah sumbu Y. Sumbu nyata sama dengan AB sama dengan 2A. Sumbu imajiner NN sama dengan 2B. Direktris X plus minus A kuadrat per C memiliki eksentrisitas E sama dengan C per A. Batas rektumnya memiliki panjang LR sama dengan 2B kuadrat per A. Asimplotnya yaitu Y sama dengan kurang lebih atau plus minus B per A X. Hiperbola horizontal bersamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0 dengan rumusnya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di P, Q, rumus utamanya atau rumus umumnya yaitu X min P kuadrat per A kuadrat min Y min Q kuadrat per P kuadrat sama dengan 1. Hiperbola terbuka ke kiri dan ke kanan. Fokusnya P plus minus C, X, Q. Puncaknya B plus minus A, Q. Sumbu simetrinya, sumbu utamanya yaitu sumbu X dan sumbu sekawannya yaitu sumbu Y. Sumbu nyatanya yaitu AB min 2A. Sumbu imajiner MN sama dengan 2B. Direktris X sama dengan B plus minus A kuadrat per C memiliki eksentrisitas E sama dengan C per A. Batas rektumnya memiliki panjang LR sama dengan 2B kuadrat per A. Asimplotnya Y min Q sama dengan plus minus B per A X min P. Hiperbola vertikal seperti ini ya gambarnya. Hiperbola vertikal, persamaan hiperbola vertikal dengan pusat O 0,0. Rumusnya yaitu X kuadrat
per pi kuadrat min y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Hiperbola terbuka ke atas dan ke bawah. Fokusnya 0, plus minus C, puncaknya 0, plus minus A. Sumbu simetrinya, sumbu utamanya yaitu sumbu Y, dan sumbu sekawannya yaitu sumbu X. Sumbu nyatanya AB sama dengan 2A. Sumbu imajiner MN sama dengan 2B. Direktrisnya Y plus minus A kuadrat per C memiliki eksentrisitas E sama dengan C per A. Latus rektumnya memiliki panjang NR 2B kuadrat per A. Asimptotnya yaitu Y sama dengan plus minus B per A. Persamaan hiperbola vertikal dengan pusat P, Q. Rumusnya yaitu X min P kuadrat per B kuadrat min Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Hiperbola terbuka ke atas dan ke bawah. Fokusnya P, X plus C. Puncaknya P, Q plus minus A. Sumbu simetrinya yaitu sumbu utamanya adalah sumbu Y dan sumbu sekawannya yaitu sumbu X. Sumbu nyata AB sama dengan 2A. Sumbu imajiner MN sama dengan 2B. Latus rektumnya memiliki panjang LR 2B kuadrat per A. Asimptotnya yaitu Y min Q sama dengan plus minus B per A X min P. Contoh soal dan pembahasannya yaitu tentukan persamaan hiperbola dengan fokus min 13,0 dan 13,0 serta puncaknya yaitu min 5,0 dan 5,0. Kita jawab. Fokusnya yaitu dari soal kan min 13,0 dan 13,0. Kita misalkan C sama dengan 13 dan puncaknya min 5,0 dan 5,0. Misalnya A sama dengan 5, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat sama dengan 13 kuadrat min 5 kuadrat. B kuadrat sama dengan 169 min 25 sama dengan 144. B sama dengan 12. Jadi persamaan hiperbolanya adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 atau X kuadrat per 25 min Y kuadrat per 144 sama dengan 1. Demikian yang dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.